wabarakatuh. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ilmiah ini saya akan memaparkan bagaimana pendidikan Islam sebagai disiplin ilmu normatif sekaligus praksis dapat berperan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs. Materi ini saya bangun berdasarkan kajian dalam dokumen kerja integrasikan isi SDGs 4, 5, 10, 15, dan 16 dalam pembelajaran PAI. SDGs bukan hanya isu global, tetapi agenda moral kemanusiaan. Pendidikan agama Islam memiliki mandat profetik, yaitu membangun manusia beriman, berilmu, berkeadilan, dan berperadaban. Karena itu, integrasi SDGs bukan sekedar opsi pedagogis, melainkan keniscayaan teologis. Ada 5 SDGs yang paling relevan dalam pembelajaran PAI, yakni SDGs 4 atau pendidikan berkualitas, SDGs 5 kesetaraan gender, SDGs 10 pengurangan ketimpangan, yang keempat SDGs 13 yaitu aksi terhadap perubahan iklim, yang terakhir itu ada SDGs 16 yakni perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Baik, kita bahas yang pertama yakni SDGs 4 yakni pendidikan berkualitas dalam pembelajaran PAI. Integrasi SDGs 4 dalam pembelajaran PAI menegaskan bahwa pendidikan Islam itu harus pertama inklusif, yakni ramah semua peserta didik termasuk penyandang kebutuhan khusus. Yang kedua itu ada berorientasi keterampilan abad 21 seperti literasi digital, pemikiran kritis, dan kolaborasi. Yang ketiga yakni memanfaatkan Open Educational Resources atau OER untuk membuka akses materi pembelajaran yang luas dan berkualitas. Nah, yang keempat itu ada mendorong pendidikan berkeadilan melalui instrumen sosial keagamaan seperti wakaf untuk pendidikan. Hasilnya, PAI tidak hanya mengajarkan tentang akhlak saja, tetapi membentuk kapasitas belajar sepanjang hayat. Yang kedua, kita akan bahas tentang SDGs 5 atau kesetaraan gender melalui perspektif Islam. Pembelajaran PAI sangat strategis dalam meneguhkan nilai kesetaraan gender. Adapun poin-poin penting yang harus ditekankan itu yang pertama itu ada Islam menghormati perempuan sebagai subjek peradaban. Adapun contoh nyatanya yakni Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dan Aisyah radhiyallahu anha sebagai tokoh intelektual dan pemimpin. Yang kedua itu ada PAI harus menghapus stereotip gender yang membatasi partisipasi perempuan dalam pendidikan dan ruang publik. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek lintas gender dapat menumbuhkan kolaborasi, empati, dan sikap saling menghargai. Yang terakhir itu, sekolah perlu membangun ruang aman dari kekerasan, diskriminasi, dan bullying berbasis gender. Dengan demikian, guru PAI menjadi agen penting dalam membangun budaya sekolah yang adil dan responsif gender. Nah, kita akan bahas yang ketiga, yakni SDGs 10 atau pengurangan ketimpangan dalam perspektif keislaman. Islam itu menegaskan prinsip al-adlu wal ihsan atau keadilan dan kebajikan sosial. Nah, integrasi SDGs 10 ini dalam PAI dapat dilakukan melalui penguatan ajaran keadilan sosial, anti diskriminasi, dan penghargaan terhadap keragaman. Terus yang kedua itu ada pembelajaran berbasis dialog lintas sosial budaya agar siswa menghargai perbedaan ekonomi, etnis,
maupun status sosial. Terus yang ketiga, ada kegiatan pengabdian masyarakat seperti program layanan sosial atau berbagi dengan kelompok rentan. Yang terakhir, ada pemanfaatan teknologi pendidikan untuk memperkecil kesenjangan akses belajar. Nah, melalui pendidikan agama, ketimpangan sosial dapat dibahas secara lebih bermakna dan aplikatif. Terus yang keempat itu ada SDGs 13 atau aksi iklim dalam etika lingkungan Islam. Isu perubahan iklim adalah isu moral dan spiritual. Islam mengajarkan manusia sebagai khalifah fil ard atau penjaga bumi. Integrasi SDGs 13 dalam PAI dapat berupa penguatan ajaran Al-Quran tentang larangan melakukan kerusakan atau bisa disebut fasadil ard. Kemudian membaca ayat-ayat kauniyah untuk memahami hubungan manusia dan alam. Terus kegiatan praktik seperti penghijauan, manajemen sampah, hemat energi, dan gaya hidup berkelanjutan. Terus proyek sekolah tentang literasi lingkungan berbasis nilai Islam. Dengan ini, peserta didik bukan hanya memahami konsep perubahan iklim, tetapi terdorong melakukan aksi nyata. Yang terakhir itu ada SDGs 16 atau perdamaian, keadilan, dan moderasi beragama. Nah, SDGs 16 ini sangat erat dengan spirit pendidikan agama Islam dalam membangun masyarakat damai, adil, dan bermartabat. Implementasinya itu meliputi pendidikan moderasi beragama, anti ekstremisme, anti kekerasan. Terus kedua, ada penguatan resolusi konflik melalui dialog, musyawarah, dan empati. Yang ketiga itu ada literasi kewargaan global agar peserta didik itu memahami peran mereka sebagai warga di dunia. Terus yang terakhir itu ada pengelolaan lembaga pendidikan yang demokratis, inklusif, dan akuntabel. PAI berperan membentuk karakter damai, bijak, dan toleransi. Nah, adapun model integrasi dalam pembelajaran, ya ini ada beberapa model implementatif yang dapat diterapkan. Yang pertama itu ada PGBL atau Project Based Learning berbasis SDGs ya. Terus ada Cash Based Learning tentang keadilan sosial, lingkungan, dan gender. Terus ada kontekstualisasi ayat-ayat Al-Quran dan hadis dalam isu global. Terus selanjutnya itu ada kolaborasi lintas disiplin seperti PAI geografi iklim, terus ada PAI sosiologi ketimpangan. Integrasi SDGs dalam pendidikan agama Islam itu bukan sekedar penyesuaian kurikulum, melainkan penguatan visi profetik pendidikan, pengembangan karakter global yang berakar pada nilai Islam. Terus kemudian upaya membangun generasi religius yang berkeadilan, berkeadaban, dan peduli akan lingkungan. Dengan demikian, PAI menjadi ruang pengembangan kecakapan spiritual sekaligus kompetensi sosial global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.